Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian kami untuk tugas Natural Language Processing yang diampu oleh Bapak Arfi. Nah, di sini kami melakukan yang namanya summarization dengan menggunakan dua model LLM, yaitu JEMA dengan parameter 2 billion dan Llama 3.2 dengan 3 billion parameter. Nah, untuk anggota kelompoknya saya sendiri Aditya Ibnu Faistianto, NPM 223510992, dan nanti ada rekan saya Adrian Syah, kemudian ada Muhammad Darsi Iqmal, Rizky Bulolo, dan Taufikur Rahman. Nah, untuk summarization-nya ini, pada project ini kami melakukan summarization atau peringkasan menggunakan LLM dari dari Ollama yang menggunakan model JEMA dan model lama. Nah, kami di sini menggunakan dataset dari Indonesian News Dataset. Nah, dataset ini berasal dari Hugging Face. Tujuan akhir dari proyek kami atau goals-nya adalah membandingkan kemampuan model lama dan JEMA dalam melakukan summarization, terus mencocokkan hasil ringkasan kedua model tersebut dengan human summary dengan menggunakan matrix Rauge 123 dan GVAL. Nah, untuk bagian pertamanya itu pengambilan dataset akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Pulolo. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Sebelum itu, perkenalkan saya Rizky Bulolo, NPM 2235189. Di sini saya akan menjelaskan materi pengambilan dataset. Yang pertama di sini kita mengimport load dataset dari from dataset. Nah, di sini saya memilih datasetnya dari Hugging Face di Iqbal X atau /Indonesian News Dataset disimpan dalam data CSV. Nah, setelah itu kami mengambil hanya 10.000 data dengan codingan seperti ini di train pengambilan data sebanyak 10.000 dan disimpan ke file CSV dengan nama Indonesian News 10K CSV. Terus dan mengimport ke Google Drive saya sendiri dengan menggunakan Indonesia Clear. Oke, untuk pengimplementasian codingannya seperti berikut. Yang pertama, di sini saya menginstal datasetnya. Terus ini codingan yang saya jelaskan sebelumnya, gimana di sini untuk mengimpor dataset dari dataset dan memilih datasetnya dari yang Hugging Face dan Iqbal X Indonesia New Dataset dan disimpan ke data CSV. Terus kami memilih hanya 10.000 data dan disimpan ke file baru yaitu Indonesia News 10K CSV. Nah, di sini saya untuk melihat data itu ada, makanya di sini membuat codingan seperti ini untuk membaca file tersebut yang untuk menampilkan beberapa baris pertama, yaitu 5 baris yaitu. Di sini terdapat ID, source, title, image, URL, content, date, embedding, create add, update add, dan summary. Nah, karena sini banyak kolom, saya berniat hanya mengambil 2 kolom saja. Maka dari situ saya sendiri menghapus kolom yang tidak dipakai yaitu ID, source, title, image, URL, date, embedding, create add, dan update add. Nah, terus disimpan ke file baru lagi dengan nama file Indonesian Clear CSV. Nah, ini sudah disimpan. Terus kita untuk membaca file lagi atau file yang barusan dihapus kolomnya dengan menggunakan kode yang sama. Di sini terdapat konten, table konten dan table summary. Setelah itu diupload ke Google Drive saya sendiri. Sebagai berikut contoh running hasil demo runningnya. Pertama di sini pip install dataset. Oh, sini lagi connecting. Setelah selesai runningnya, penginstalnya, setelah itu kita memilih dataset yang tadi dan mengambil 10K data. Sini kita ubah saja, contohnya kita ngambil 200, maka di sini kita ubah nama file yang baru menjadi 200. Di sini kita menjadi 200. Nah, setelah itu saya mendemokan untuk hasil runningnya. Ini hanya mengambil 200 dataset saja. Ini lagi loading untuk pengambilan untuk membaca dataset dari Hugging Face itu sendiri sebesar 738 MB. Oh, setelah itu kita mengambil hanya 200 data saja. Hapus 200. Nah, di sini udah sukses. Kita lanjut.
untuk pembacaan data tadi. Karena kita ubah tadi namanya menjadi 200, kita ubah jadi 200. Nah, udah selesai. Ini hasilnya tadi seperti ini. Ada banyak kolom, ID, source, title, image, URL, content, date, embedding, dan lain-lain. Setelah itu, untuk penghapusan kolomnya, kita ubah dulu nama filenya. Sini kita menghapus kolom yang tidak perlu, hanya mengambil kolom summary dan kolom konten itu sendiri. Kita mengimportnya. Kita running demo-nya. Oh, ada yang salah. Ini harusnya kita ubah. Jadi tadi clear 1 kan, kita ubah jadi clear 2. Running lagi. Oke. Di sini untuk membaca clear 2-nya. Nah, terdapat ada tabel konten dan summary. Terus kita upload ke Google Drive kita sendiri. Seperti yang dimana sini tidak ada clear 2 atau apa ya. Kita upload. Oh, salah. Connect ke Google Drive. Akun juga saya, lanjut. Kita lanjutkan aja. Lagi loading. Sebenarnya saya ada salah, nanti saya perbaiki sini, bagian sini. Harusnya kita mengambil yang clear 2. Oh, sini udah, kita ini clear 2 dulu. Masuk sini, kita refresh. Nah, masuk sini. Tapi kita cobain 2. Mengupload lagi. Konten file save to Google Drive. Nah, kita refresh. Nah, ini dia. Kita buka. Edit baru. Nah, hanya 2 kolom seperti ini. Yang hanya 200 dataset yang kita pengambilan. Terus untuk dataset yang banyak kolom bisa, cuma kita tinggal menggantikan nama di sini aja, yaitu Indonesia yang sesuaikan dataset nama datasetnya tadi. Untuk melihat apa sih isi dari ini. Oke, ini abaikan traveler already ini karena sini kita memanggil berulang kali. Jadi kita cuma cukup 1 kali saja. Terus kita cek dulu di Google Drive apakah ada yang 200 dataset. Oh, ada. Kita buka lagi untuk melihat apa isinya. Nah, ini terdapat banyak kolom tabel. Jadi di sini saya cuma mengambil konten dan summary yang dimana konteks kami hanya summarization. Di sini ada ID, source, title, image, URL, content, date, embedding, grade, update, dan summary. Terus kita hapus menggunakan codingan atau code yang seperti ini. Kita hapus. Maka dia menjadi seperti ini. Hanya 2 kolom saja. Ya. Oke. Setelah itu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Darsi Kemal akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum masuk ke summarization, maka akan ada penginstalan model yang digunakan. Karena di sini kami menggunakan lama 3.2 dan J5.2, kita mulai dari curl min fs sl. Nah, di sini ini bertujuan untuk menginstal olama dari situs resminya. Kemudian no observe untuk memeriksa versinya. Di PSAUK juga hal yang sama. Di olama minv itu memeriksa versi yang digunakan. Olama pool 32 dan Jema 2 itu sama. Untuk menginstal lama yang digunakan. Kemudian di mana ada nih? Kemudian untuk codingan lengkapnya kurang lebih ada di sini, di mana pertama pip install upgrade olama untuk mengupgrade olama yang sudah tersedia. Di bagian ini untuk mengunduh olama dari situs resminya. Kemudian ini untuk memeriksa versi olama yang digunakan. Dan ini untuk menginstal dataset yang digunakan. Nah, kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriansa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Darsik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode-kode untuk proses summarization-nya. Nah, di kode untuk proses summarization itu memerlukan beberapa library, yang mana itu ada library OS, RE, subproses, pandas, dan lain-lain. Nah, lanjut kode berikutnya. Di sini ada link atau URL berupa link drive, yang mana ini ada berisi dataset yang telah
dataset yang isinya itu telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Rizky. Nah, di sini ada validasi kolom yang mana dia ini akan membaca isi dari si drive tadi. Jika ada kolom, maka dia akan membaca kolom dari si dataset yang ada di Google Drive. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error saat membuat dataset. Berarti datasetnya tidak bisa dibaca gitu. Nah, kemudian di sini ada untuk memilih modelnya, yang mana dari awal itu kami menggunakan model Gemma dan model lama. Nah, di sini ada fungsi untuk membersihkan teks ringkasannya, yang mana nanti hasil dari ringkasan atau summary-nya itu tidak ada seperti embel-embel yang lain seperti simbol-simbol lah gitu. Nah, kemudian di sini ada fungsi utama untuk summary-nya. Nah, selanjutnya untuk fungsi-fungsi yang lain dan fungsi utama akan saya jelaskan ke dalam codingan langsung. Nah, baiklah, di sini sudah masuk ke codingan di Colab. Yang mana tadi saya sudah jelaskan yang ada library-nya, dan sini ada link Google Drive yang berisi dataset. Sini ada modelnya, kemudian ada nah di sini ya fungsi utama dalam summary-nya. Nah, di sini kan ada sebuah definisi berupa nama variabel itu summarize. Nah, yang memiliki nanti itu hasil dari panjang ringkasannya itu sekitar 150. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah komen yang bernama lamaran, kemudian model name-nya. Model name-nya yang tadi adalah model Gemma atau lama. Kemudian ada sebuah print, yaitu memproses artikel, yang mana nanti hasil dari outputnya itu yang pertama itu akan ada kata-kata memproses artikel dari indeks pertama sampai akan +1 atau seterusnya. Kemudian di bawah nanti itu akan ada menjalankan model name, yang mana antara model Gemma dan lama. Oke, jika terjadi error maka akan menampilkan teks berupa error dari model, berarti tidak berjalan summary-nya. Nah, kemudian di sini, nah nih, yang ini. Nah, nih bagian ini untuk mengatur berapa data dari dataset atau berapa berita dari dataset. Misalnya di sini ada, sini saya buat 10, berarti nanti akan menampilkan 10 berita dari dataset yang ada. Nah, kemudian di sini ada nih, summarize itu untuk mendapatkan ringkasan dari setiap model. Nah, kemudian di sini ada summarize data event dan content summary yang ini nih. Nah, ini akan berupa output nanti nih. Yang pertama output itu konten, yang mana yang paling atas itu nanti ada artikelnya, kemudian ke bawah nanti ada human summary-nya, kemudian ada Gemma 2-nya, kemudian ada lama 3.2. Ini nanti outputnya nih. Nah, ini adalah fungsi untuk menghasilkan preprint. Nah, di sini yang terakhir ini adalah untuk menyimpan file yang telah di summary ke dalam file bernama CSV atau .csv. Dan nama filenya itu nanti ada summarize result.csv. Untuk running-nya itu tinggal running saja. Tunggu sebentar. Nah, di sini kan ada nih, ada hasil running-nya nih memproses artikel 1. Nah, itu kodenya itu ada di sini. Nah, ini memproses artikel, ini 1. Kemudian ini untuk menjalankan model Gemma, berarti menjalankan model Gemma 2 di sini. Ini kodenya. Nah, ini kan sedang running dan di sini. Nah, ini nih tujuannya untuk memberitahu kita si AI ini sedang menjalankan di artikel yang keberapa gitu. Itu maksudnya. Ini ada dapat summary-nya dan lama summary. Nah, hasil tersebut itu berasal dari sini. Nih, dari kode yang ini. Nah, di situ ada artikel 1 kontennya, kemudian Gemma summary-nya, kemudian ada human summary, udah lama, sudah sesuai semua, sampai ke bawah sini. Nah, di sini yang kami dapatkan di sini untuk si Gemma ini dia menghasilkan summary-nya tidak konsisten dibandingkan lama itu konsisten. Yang mana di sini dilihat saya dari artikel pertama, hasil dari summary Gemma ini kan berbahasa Inggris nih. Nah, bahasa Inggris, kemudian di artikel 2 Gemma-nya juga bahasa Inggris, di artikel 3 Gemma itu bahasa Indonesia. Nah, aslinya berita atau artikel ini dalam dataset itu berbahasa Indonesia. Nah, jadi dan untuk yang lama ini dia bahasa Indonesia semua nih, dari artikel 1 semua. Nah, bahasa Indonesia yang lamanya
Nah, intinya itu yang dapat kami dapatkan, si lama ini dia konsisten dalam menghasilkan summary, sedangkan Jema dia tidak konsisten, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris. Sedangkan lama itu dia konsisten, bahasa Indonesia semua dia. Mau berapa kali pun data atau artikel yang ingin ditampilkan, dia tetap konsisten untuk menampilkan dalam bahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adit. Baiklah, saya Aditya Ibnu Zaifa Istianto di sini akan menjelaskan atau melanjutkan hasil presentasi dari teman saya mengenai summarization tadi. Nah, untuk summarization-nya tadi sudah kelar. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Di sini kami menggunakan dua matriks, yaitu matriks ROC 1, 2, 3 dan matriks default. Nah, matriks ROC sendiri itu digunakan untuk mengecek kesamaan kata atau frase seperti seberapa mirip ringkasan tersebut dengan ringkasan aslinya. Nah, di matriks ROC sendiri di sini kenapa dibilang ada ROC 1, 2, 3? Nah, seperti yang ada pada codingan ini, yang pertama kita mengimport row score. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu import row score nih. Terus ada import panda SPD itu untuk membaca atau mengolah data. Di sini saya evaluasi hasil ringkasannya. Di sini ada row 1, 2, dan 3 nih. Nah, maksud dari row 1, 2, dan 3 ini adalah di mana si matriks row tadi kan berguna untuk mengecek kesamaan kata dan frase. Setiap seperti seberapa mirip ringkasan yang dibuat si model ini dengan ringkasan human-nya di sini targetnya kan, seberapa mirip. Nah, jadi masuk row 1, row 2, dan row 3 itu adalah untuk row 1 itu untuk unigram. Jadi satu kata. Dari satu kata ada nggak yang sama seberapa persen itu kesamaan antara ringkasan si model tadi dengan si summary dari human tadi. Itu berdasarkan row 1 atau kata pertama. Row 2 itu berdasarkan dua kata yang saling berurut atau biagram. Kata yang pertama tadi unigram, yang row 2 biagram, yang ketiga itu trigram, yang artinya tiga kata berturut-turut. Nah, itu ya penjelasan dari sekilas tentang matriks ROC. Di sini pembuatan matriks ROC-nya, di sini untuk mencoba hasil ringkasannya tadi, ini memanggil data summarization tadi, yang hasil summarization. Kalau filenya tidak ditemukan bakal muncul pesan ini. Terus ini untuk penampilan membuat artikel evaluasinya, jadi tampilannya akan seperti ini. Untuk implementasi lebih lanjutnya, saya akan membuka codingan saya. Oke, nih. Nah, pertama sekali kita akan menginstal library yang namanya ROCscore. Kita install dulu, terlebih dahulu. Oke, setelah itu baru kita jalankan. Ups. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini pendefinisian atau mengevaluasi hasil ringkasannya. Jadi ringkasan yang kami pakai di sini adalah membandingkan antara human summary dengan model summary. Yang dinilai itu berdasarkan ROC 1, ROC 2, ROC 3, yaitu unigram, digram, sama trigram. Ini kesamaan katanya. Terus ini untuk penggunaan filenya, ini kalau file tidak ditemukan, ini untuk tampilannya, tampilan row-nya, jadi baris-barisnya. Terus ini untuk evaluasi step modelnya. Nah, bagian sini untuk tampilan hasil evaluasinya. Ini kegunaannya untuk mengkonversi ke data frame-nya, jadi ke dalam bentuk tabel. Nah, evaluasi DF round 2 ini adalah untuk mempersingkat. Jadi kayak misalnya hasil dari row 1, row 2, row 3-nya tadi tuh akan tampil hanya dua angka belakang koma. Ini display untuk menampilkannya. Oke, sini kita lihat ini kontennya sudah tampil ada 99, maksudnya 10 lah, karena terhitung indeks 0. Seperti yang sudah disummarisasikan oleh teman saya tadi. Ini ada human summary, dan inilah perbandingannya, sahabat. Oke. Oke. Ini dari ROC 1-nya Jema, ROC 2, ROC 3 Jema. Ini lama 1, 2, dan 3 ROC-nya. Jadi berdasarkan analisis yang dapat dilihat ini dari ROC 1-nya atau unigramnya per kata yang sama dari si ringkasan si Jema ke human summary dibandingkan dengan lama ke human summary itu lebih mendekati si lama tadi. Lama ini pada unigramnya atau kata pertamanya itu, setiap kata pertama itu bernilai 0,32, sedangkan si Jema hanya 0,10. Terus yang untuk dua kata berurut atau dia digrams, si roge 2 dari Jema ini dia kesamaannya itu cuma 0,02, sedangkan di lama ini 0,25. Di roge 3 juga seperti itu, dan untuk hasil keseluruhannya dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis saya ya. Bisa kita lihat di sini bahwa si lama lebih baik atau ketika kita menggunakan matrix ROC ini kan untuk model lama 3.2 dan Jema itu menurut si matrix ROC ini lebih baik si lama dalam melakukan summarization-nya. Berarti summary yang dilakukan oleh si lama ini memiliki kemiripan dengan ringkasan aslinya atau ringkasan dari human summary-nya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan matrix roge. Nah, berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang matriks default. Nah, apa sih perbedaan antara matriks roge dengan matriks default? Kalau matriks roge tadi mengecek seberapa mirip nih kata yang ada di dalamnya dengan si summary-nya, human summary-nya. Sedangkan di matriks default sendiri, dia itu untuk mengevaluasi kualitas dari si ringkasan berdasarkan kriteria. Di sini ada kriteria-kriteria nih.
Jadi matriks GFOL itu menggunakan 4 kriteria, ada relevansi, fluensi, koherensi, dan coverage. Relevansi itu adalah seberapa relevan ringkasan si model dengan si human summary. Fluensi itu adalah kelancaran dan kesesuaian struktur bahasa yang ada di dalam ringkasan tersebut. Sedangkan coherence itu untuk menilai sejauh mana ringkasan tersebut mengalir dengan baik, alur atau bahasanya itu mudah dipahami atau enggak. Terus ada coverage itu cangkupan atau menilai seberapa banyak informasi yang terkandung dalam ringkasan yang terutama relevan nggak dia dengan aslinya. Nah, di sini untuk codingannya ini menilai relevansi, ini untuk fungsi evaluasinya, ini masih menggunakan import Panda untuk pengolahan data. Terus menilai relevansi contoh sederhana itu ini. Jadi nanti kriteria dari si relevan itu apabila kata atau ya kata lah yang ada di dalam summary ringkasan si model tadi, nilainya tuh 50% lebih banyak gitu kan, maka akan tampil angka 1. Jadi kayak si relevan, fluence, coherence, sama coherence dan coverage ini dia itu hanya bernilai 0 dan 1 gitu. Jadi kalau kriteria dari score relevance ini di sini split human split modelnya ini kalau si ringkasan model ini 0,5 itu berarti setengahnya, berarti 50% dari ringkasan di dalam itu memiliki kata yang sama dengan ringkasan human, maka akan bernilai 1,0. Terus ini untuk menilai fluensi sama itu 5 5 ini maksudnya 5 kata. Jadi 5 kata pertama dari model itu. Terus ada koherensi ini contoh sederhananya untuk panjang teksnya. Kalau kecil dari 5 itu katanya akan bernilai 1. Ini coverage-nya untuk cakupannya. Baiklah, untuk codingan lebih lanjutnya seperti ini. Ini masih sama, mengimpor yang sama, import Panda untuk pengolahan data yang seperti saya jelaskan tadi, relevan, fluensi, koheren, dan coverage. Seberapa relevan, ini seberapa kesesuaian struktur bahasanya, kelancarannya, terus ini menilai sejauh mana bahasa dalam ringkasan itu dapat mudah dipahami atau tidak. Coverage ini tadi seperti saya jelaskan itu menilai seberapa banyak informasi yang terkandungnya. Untuk codingan parameter lah ini jatuhnya nih, dia harus lebih besar dari 50% untuk dapat nilai 1, ini harus besar dari 5 kata untuk dapat nilai 1, ini harus kecil dari 5 kata. Yang artinya kalau lebih kan dia bakal kayak gini gitu. Nih, terus di sini untuk nge-try data ini jadi untuk pemanggilan data yang ingin dicek. Ini sama summary result-nya. Terus ini untuk membuat matriks evaluasinya. Ini kurang lebih untuk mengambil modelnya itu, model human, JMA, lamanya, ini untuk melakukan evaluasi terhadap model-model tadi. Nah, ini adalah untuk menyimpannya. Jadi menyimpannya itu nanti akan ada halaman baris human, JMA GFAL score, JMA GFAL score yang untuk relevan, fluency, coherence, nah gitu juga untuk lama. Terus datanya tadi bakal disimpan ke dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk mencegah koma, jadi dia hanya tampil 2 angka belakang koma untuk menampilkannya. Oke, kita coba. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini dia. Jadi ada, pas 9. Pas ada 10 data. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama dari relevance-nya. Jadi seperti parameter yang telah kita atur, jika kata di dalam di dalam summary model tadi ada 50% lebih tinggi, di atas 50% kesamaan katanya, maka dia akan bernilai 1, 0 atau bernilai 1. Di sini JMA bernilai 0,0. Berarti kan JMA tidak relevan dong. Sedangkan si lama di sini 1,0, berarti kesamaan kata di dalam lama itu lebih banyak atau di atas 50%. Itu untuk fluensinya atau kelancarannya di sini JMA itu 1, kalau lama juga 1, kalau JMA coherence dan lama coherence-nya ini 0, karena berarti sejauh ini ringkasannya tidak baik, tidak mengalir dengan baik atau kurang mudah dipahami. Tapi ya kurang mudah dipahami. Di sini ada JMA coverage dan lama coverage terakhir itu untuk menilai seberapa banyak informasi yang terkandung. Di sini lama lebih tinggi ya. Jadi bisa kita lihat di sini juga JMA 0, lama 1, cangkupannya 0,74, si JMA cuma 0,4 nih. JMA 1, lama 1, cuma di bagian coverage-nya itu lama lebih unggul, JMA di bawahnya. Dan untuk overall menurut saya ada nggak ya, bentar, ada nggak yang ketika lama kalah dari JMA? Nah, nih di bagian ini. Di bagian berita ke-6. Di sini JMA lebih unggul. Tapi overall kan untuk keseluruhan berdasarkan data yang kami ambil, dataset yang kami pakai itu 10 dataset di sini, bisa dilihat bahwa persentase lama lebih unggul di dalam mengevaluasi dalam kualitas meringkasnya. Berdasarkan 4 kriteria tadi berarti lama lebih unggul daripada JMA. Kalau berdasarkan hasil ini berarti dari matriks ROG sama matriks GFOL ini lama lebih unggul. Nah, baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya Adit. Di sini saya akan menjelaskan tentang word cloud. Nah, word cloud di sini ialah program yang dibuat untuk menampilkan seberapa banyak suatu kata muncul dalam suatu teks. Nah, bisa dilihat di sini codingan dari word cloud-nya. Nah, saya akan coba jelaskan melalui codingannya langsung. Kita awal mulanya melakukan import function-function yang akan digunakan dalam membuat program word cloud. Terdapat kita akan mengimport word cloud dari word cloud, mengimport matplotlib pyplot dari plt, dan mengimport panda yang diinisialisasikan sebagai pd. Nah, lalu kita masukkan file yang sudah di summarization, yang sudah diringkas, dan dimasukkan kepada variabel file path. Nah, file path tersebut akan dibaca menggunakan pandas dengan function read csv, maka akan dibaca file csv-nya. Nah, hasil bacaan tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel df. Nah, di sini kami membagi 3 tipe summarization. Terdapat 3 tipe, yaitu human summary, gamma summary, dan llama summary. Human summary ini pada summary yang dibuat oleh manusia, summary gamma ini yang dibuat oleh gamma, dan llama summary ini dibuat oleh llama. Nah, lalu kita mengatur bentukan dari word cloud-nya, size dan canvas-nya. Nah, selanjutnya dibuat program untuk menampilkan word cloud-nya. Lalu di sini ada contoh hasil dari program word cloud. Akan ditampilkan kata-kata yang banyak muncul. Nah, bisa kita lihat di sini kata kebakaran itu lebih besar, kata pelumpang juga besar, sedangkan kata tetap itu kecil. Yang berarti kata kebakaran ini lebih sering muncul, sedangkan kata tetap itu sedikit muncul. Nah, di sini ada 3 hasil word cloud dari summarization human, lalu ada dari summary gamma, dan dari summary llama. Sekian penjelasan saya dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman saya Taufik Rahman. Nah, di sini berdasarkan proses panjang yang kami lakukan dan di awal sudah saya jelaskan tujuan atau goals akhir kami. Di sini kami bisalah menarik sebuah kesimpulan. Jadi ada 2 kesimpulan nih yang dapat kami tarik. Yang pertama, setelah melewati proses yang panjang itu dapat disimpulkan bahwa model lama secara garis besar lebih baik melakukan summarization daripada model si Gemma tadi. Karena berdasarkan matriks ROC itu berdasarkan kesamaan setiap kata, dan matriks GFOL berdasarkan 4 kriteria, relevan, coherence, dan lain-lainnya itu lama lebih unggul. Nah, menurut kami dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan summarization model lama lebih baik daripada model Gemma. Nah, selain itu, kesimpulan kedua yang dapat kami tarik yaitu model Gemma masih terbatas dalam menggunakan bahasa Indonesia ketika melakukan summarization. Hal ini terjadi karena pada proses yang dijelaskan oleh teman saya tadi yaitu Adriansyah, di mana ketika kami melakukan dataset, padahal kami cuma mengambil datasetnya itu 10 dari sekitar 10 ribuan dataset, kami cuma mengambil 10, di mana ketika di running awal, nanti si Gemma bakal ada beberapa artikel, misalnya semua artikelnya bakal bahasa Indonesia. Untuk running keduanya, nanti ada beberapa artikel yang si Gemma-nya menjelaskan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi menurut kami dapat ditarik kesimpulan bahwa model Gemma masih terbatas dalam menggunakan bahasa Indonesia ketika melakukan summarization. Karena untuk mengeluarkan output berbahasa Indonesia full, dia nggak bisa. Ketika di running pertama, oke. Kedua, bakal bahasa Inggris dia. Ketiga, bakal Indo lagi dia, gitu. Jadi, 2 kesimpulan itulah yang dapat kami tarik, dan menurut kami itu sesuai dengan goals atau tujuan awal kami. Dan sekian saja presentasi yang dapat kami jelaskan atau kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.